Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Semangat ya, kita akan cuan bersama. Untuk siang ini saya nggak akan banyak bercanda. Mana bisa ya. Belum apa-apa udah cengengesan. Saya akan membahas persiapan karung. Kalian karung apa lagi? Karung berangkas disiapin. Saya akan membahas tentang musim altcoin yang akan segera tiba jika ini terjadi ya. Ini di trading view-nya BTCD ini salah satu faktor kunci utama terjadinya altcoin season, dan sudah terjadi di tahun 2017 di 37% masuk BTC, berarti ada sekitar 63% dana BTC mengalir ke altcoin. Di tahun 2021 terjadi di 40% masuk ke BTC, 60% dana masuk ke altcoin. Ini pakar-pakar kelas 1 dunia itu sekarang anteng-anteng saja dia melihat nanti nunggu BTCD terjun, area TP-nya di mana, itu puncak buleran kalau kalian ngerti. Karena yang namanya dunia berputar, solar berputar, bulan, bumi semua berputar. Nanti sudah waktunya jenuh di BTC, 1, 2, 3, 4 paus diskenariokan turun ke bawah. Kalau lonjakan altcoin terjadi pam gila-gilaan, mereka juga akan lari ke altcoin yang mencari cuan keuntungan lebih besar ya. Ini kalau dilihat dari TA BTCD ini akan turun sampai 40 di sini resisten. Tapi kita nggak usah lihat mbak, bisa jadi kalau nanti FOMO euforia kayak apa. Sekarang 5,9, kalau terjun ke 40 kayak apa. Dari 5,9 terjun ke 50%, separuh masuk BTC, separuh masuk altcoin saja udah gila-gilaan. Karena kapitalisasi market cap daripada global crypto sudah meningkat luar biasa dibanding tahun 2021. Dengan apalagi ini event selama 1 bulan ini, wah ngeri. Event Clarity Asset, event POMC, Powell udah makanya pangkas, kalau nggak pangkas pengen diculik sama Trump kayak Maduro. Tenang aja, ini Trump sudah bermain ini, kayaknya akan dipangkas nanti. Kalau si Powell udah infonya sudah merinding, udah ketakutan, sudah nggak bisa banyak bicara lagi, pengen diculik. Kayak Randa aja diculik, katanya nggak mau canda ya. Ini musim altcoin akan segera tiba. Jika ini terjadi akan terjun ke bawah ya. Jadi dominasi BTC mendekati garis tren resisten jangka panjang utama yang secara konsisten bertindak sebagai zona penolakan dalam siklus sebelumnya. Jadi pengamatan utama, BTCD bergerak di bawah saluran naik pada kerangka waktu mingguan. Harga ini sedang menguji batas atas saluran bersama dengan resisten menurun makro. Dalam kasus sebelumnya, penolakan dari garis tren ini menghasilkan rally altcoin yang kuat. Struktur MA menunjukkan tanda-tanda melemahnya momentum dengan persilangan berulang di dekat resisten yang sering menunjukkan kelelahan tren naiknya BTCD. Sekarang resistennya ada di pattern bendera jengking, tinggal tunggu jengkingnya saja terjadi bull kawan ya. Kita lihat juga TA yang satunya ya, mungkin musim all season akan segera datang di tahun 2026 ini ya. Yang kemarin bilang ada bear, sekarang tidak terbukti. Memang tidak ada all season di tahun 2025, tapi akan terjadi di tahun 2026. Super cycle siklus terjadi 10 tahun sekali ataupun 1 dekade ya. Musim altcoin mendatang, BTC akan jatuh gratis ya. BTCD nya jatuh gratis ke bawah. Ini menarik menurut saya. Dominasi Bitcoin di bawah MA50 akan segera menembus MA100 weekly. Sangat mungkin kita akan melihat musim altcoin yang sangat kuat di tahun 2026. Selamat menikmati. Ini targetnya gila. Ini sama di 40 ya, targetnya 40. Kita nggak usah di 40 ya, di antara 50-an saja udah
cuan besar, jangan sampai ini ya sisain dikit saja 50% BTC D-nya kalian sikat, jangan sampai nanti telat ya. Ini yang mengatakan tidak ada all season, tidak ada bull run lagi, sudah berubah. Itu memang berubah siklus 4 tahunan, tapi ini menjadi bukan aset spekulasi lagi. BTC sudah menjadi aset bergengsi yang ke depan akan berkepanjangan. Untuk bull run ini berkepanjangan, mungkin akan nyambung sampai siklus depan, sampai halving BTC ke depan, karena banyaknya adopsi yang luar biasa. Jadi nggak turun, sudah nggak bisa dimainkan untuk segelintir orang pemain kripto, sudah makin meluas ya, dan market cap sudah gede. Itu nggak semudah itu membalikkan telapak tangan untuk main pump sama dam. Kalau dulu iya, sekarang market capnya sudah di atas 1,6 miliar kok mau pump and dump. Itu perlu modal yang gede, nggak semudah waktu harganya masih di bawah 5.000 dolar, 5.000 K ya, 5.000-an dolar, 50.000 dolar, beda ya. Sekarang kita akan lihat juga nanti akan saya kasih info juga TA-nya ya, TA-nya kita lihat juga TA-nya. Lihat TA-nya itu udah trennya. Ini trend line-nya ini sudah mampu ketembus. Ini trend line yang weekly ya. Ini trend weekly, ini sudah tertembus ke atas, dan kemarin uji level yang merah ini uji level resisten ya, uji level ini. Jadi ketika sudah menembus ke sini, kemudian di sini uji level dulu ada merah, ini sudah uji level membentuk pattern yang jelas. Ini kalau teknikal begitu, membentuk pattern yang jelas. Ini udah membentuk ada tren bendera jengking kecil lagi. Ini waktunya di sini konfirmasi untuk B ke atas gitu ya, untuk masuk ya. Jadi apapun yang nggak bisa sih Mas Bro, bikin anak aja bisa. Semua bisa ya. Kalau kita lihat juga di awan Ichimokunya juga ini sudah canggih nih. Kita akan lihat awan Ichimokunya ya. Biasanya awan Ichikiwir kalau Mas Bro ngatain ya. Awan Ichikiwirnya kita lihat di sini ya. Oke. Nah, ini dia. Ini sudah udah ngasih konfirmasi juga nih, ngasih konfirmasi bahwa ini kita saatnya untuk masuk ya. Ini MA yang merahnya, MA biru sudah di bawah, ini MA merahnya sudah di atas ya, dan ini sudah gunting, konfirmasi ke atas, sudah gunting ini sudah gunting ya. Jadi udah persidangan antara merah dan biru, gunting ke arah atas. Ini menandakan di sini buy. Ini sudah ada candle hijau panjangan di sini buy. Ini nanti akan terobos ke sana, ini akan terobos ke sana. Cerot, cuan, hayang kawin. Aduh, piye ya, ada aja yang bermain-main di sosmed, percaya aja sama foto ya, gombal-gombalan aja tiap hari sama foto, ujung-ujungnya nggak sampai kapanpun nggak akan terlaksana model begitu ya. Itu tandanya SDM yang rendah itu kayak gitu ya, hanya mainan bulan-bulanan untuk main-mainan apa namanya, laki-laki yang nggak jelas. Itu memang faktanya begitu. Oke, ini sekarang kita akan lihat di bagaimana Indodax-nya. Ini market kecil padahal Indodax ya. Ini market kecil ini pun ya dibilang kecil karena ini ada 70 ke atas lebih. Kalau yang besar kan Binance yang di top CMC. Ini udah mulai rame nih. Tuh ya, 147. Pokoknya jual belinya sangat rame. Kuning-kuning ini sangat rame. Ini kecil padahal market yang kecil, ranking 70 sekian gitu. Belum yang kelima besar ya, ada Bybit, ada Binance, ada KuCoin, ada wah mantap pokoknya. PP sudah menjadi icon yang paling jos di tahun 2026, kayaknya tanpa banding, tanpa lawan. Mau koin apalagi ya, untuk meme coin yang kuat bertahan ya sudah PP. Jadi Mas Bro nggak, sebetulnya kalau kalian ikuti channel saya dan memang kita ngikut market, bukan market ngikut kita, dengan analisa yang saya double guard dan tentunya jalur langit juga, jalur fundamental juga. Itu nggak mudah dan tidak juga yang saya bicarakan, yang saya kasih info langsung terbang begitu aja, enggak. Ini PP ini kan waktu saat kemarin bear turun lah ya, harga turun koreksi, itu hanya PP yang mampu bertahan sampai ranking masih berada di 40-an, yang lain kan sudah hancur semua. Dan ini menjadikan nilai plus untuk koin PP, menjadikan pilihan utama untuk investor-investor institusi kelas kakap. Jelas untuk dia menginvestasikan di meme coin, dia akan pilih dengan raport yang terbaik, dengan
holdernya yang meningkat terus, kapitalisasi paling besar, rankingnya paling atas, itu kan salah satu jadikan fundament untuk pilihan para investor besar untuk masuk main di meme PP yang nggak ngasal-ngasal dengan market cap yang masih tergolong kecil dibanding Doge dengan Shiba. Akan tetapi potensinya ini lebih-lebih dengan peredaran suplai udah beredar semua dan diadopsi sama GZ Binance. Ini sudah masuk di 506.000 ya, 506.000, udah setengah juta holder lebih. Jadi selama bulan Januari ini 6.000 holder masuk PP, 6.000 masuk PP. Ini market cap-nya sudah 47 triliun, sangat bergerak sangat cepat dan sudah naik sekitar 20% dalam 24 jam. Jadi ini sangat menurut saya tidak perlu diragukan lagi koin ini. Dan saya memberikan koin juga dari tahun kemarin sudah cuan berapa kali. Kemarin sempat saya kasih tahu harga sekitar masih di bawah 500. Ini koin setiap mau all season ini koin nongol, selalu nongol. Koin DAS yang memang listing dari di jengkotnya koin double knot itu masih dipakai si DAS itu. Kemarin sempat saya bilang TP 2 juta ya, sampai 2.100.000, kemudian dibanting ke 700.000 lagi, sekarang masuk 1 juta lebih lagi. Apalagi koin CMC ini udah terbang juga. Jadi kalian coba perhatikan saya, omongan saya. Kalau saya ngasih koin, ada beberapa koin yang pump itu semua nggak meleset yang pump. Coba kalau yang asal-asalan ataupun nggak ada jalur langit, mungkin satu milih koin satu, meme koin satu aja nggak akan bisa. Coba kalian berpikir, cari koin satu, apalagi dari 100%, 99% kegagalan, hanya 1% keberhasilan, ternyata menang di PP. Itu sebagaikan saya mencari jarum di dalam jerami. Sebetulnya nggak semudah itu, tapi ketemu koin PP dan koin-koin yang lain. Kalian saya kasih cuan di Aster, XPL, Fan, dan DAS. Dan kemarin yang belum lama yang saya gembarkan berkali-kali, kalian ngeh nggak? Kalian dengar nggak? Apa itu? Jalur angin mengatakan CMC tembak dari harga 3 juta sekarang udah 3 juta 500, sebentar lagi mau apa ya. Kalian masuk yang banyak, jangan melihat naiknya sedikit, tapi dilihat dari kuantitas modal kalian. Itu yang pertama. Itu dia udah jelas tadi di Indodax penjualannya sangat ramai, sangat aktif, holdernya meningkat terus ya. Kita lihat juga di trend lainnya sudah naik oke. Kemudian awan Ichimokunya juga sudah persilangan MA biru ke merah gunting arah atas, artinya sudah tanda konfirmasi untuk buy. Tinggal tunggu saja, mudah-mudahan minggu ini ada untuk voting ataupun voting dan pemungutan suara untuk undang-undang clarity aset, mudah-mudahan disahkan dan terjadi Powell juga dalam tekanan untuk pangkas suku bunga di FOMC meeting tanggal 27-28. Mudah-mudahan sukses semua, cuan semua, rawe-rawe ratas, malam-malam putung, suro diro jaya ningrat, lebur tining pangas turi ya. Itu yang saya sampaikan untuk kalian. Tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak nyos.